Masyarakat Indonesia itu tidak diajar menabung. Kenapa? Karena kalau kita menabung, justru negara kita yang dirugikan. Dan lu nggak salah dengar yang gue bilang. Kita pahami dulu ya, ekonomi itu kan seringkali dihitung menggunakan matriks yang namanya PDB atau GDP, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu. Dan GDP itu yang pengaruh ada 4 variabel. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga belanja pemerintah, dan yang keempat adalah ekspor dikurang impor. Ekonomi Indonesia ini ditopang oleh namanya konsumsi, bukan investasi, bukan belanja pemerintah, bukan juga ekspor impor. Kita memiliki 280 juta penduduk, hampir semuanya hidup dari gaji ke gaji. Artinya berapapun gajinya, pasti habis dikonsumsi. Kalian lihat sendiri sekarang begitu mudah membuka namanya pay letter. Kredit gampang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit tersebut. Tujuannya apa? Supaya orang setiap hari bekerja untuk membayar hasil dari konsumsi tadi yang dia beli menggunakan utang tadi. Dan itu sebenarnya sangat buruk bagi masyarakat. Karena jadi kita nggak punya ketahanan. Ketika ada COVID kemarin, kita nggak bisa lockdown besar-besaran karena masyarakat itu tidak menabung. Mereka nggak punya cadangan dan nggak bisa hidup kalau tidak bekerja. Yang kedua, ini membuat masyarakat itu terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak mengembangkan mereka. Tapi karena mereka butuh uang untuk membayar cicilan-cicilan tadi, mereka akhirnya bertahan di satu pekerjaan yang mungkin juga tidak memberikan dampak positif buat mereka, tidak mengembangkan diri mereka. Dan ujung-ujungnya masyarakat itu jadinya dalam 10 tahun terakhir pendapatannya gitu-gitu aja, tidak pernah meningkat. Ya salah satunya mungkin karena kalian banyak cicilan. Jadi sistemnya membuat kalian untuk bekerja terus-menerus untuk membayar cicilan tersebut. Dan ini buruk buat kita sebagai individu walaupun itu bagus bagi negara.